Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang SBMPTN, ketemu kembali dengan saya, Pak Sun, pegiat matematika. Kali ini matematika SBMPTN khusus untuk persiapan lulus SNMPTN, lulus SBMPTN yang konon tahun mendatang SNBP ataupun juga SNBT, terserah pokoknya kita mempersiapkan diri. Intinya siap setiap saat guna menghadapi ujian pasca SMA. Gitu ya. Oke, kali ini pokok bahasan yang kita kupas yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat. Seperti biasa, dua soal kita siapkan untuk kita bahas. Yuk kita lihat soal yang akan kita kupas. Yaitu yang pertama, bentuknya seperti ini. E kuadrat per 9 min E kuadrat lebih dari 0. Bila soal kedua, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan E kuadrat min 2 E plus 1 per E kuadrat min X min 6 kurang dari 0 untuk semua X anggota himpunan bilangan real adalah titik-titik. Dua soal ini saya kutip dari Sipenmaru tahun 87-88. Semoga menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Yuk kita langsung ke TKP. Soal pertama, itu ada E kuadrat per 9 min E kuadrat lebih dari 0 bila bilanya A, X-nya itu tidak sama dengan 0. B, bila harga mutlak X-nya terletak antara 0 sampai dengan 3. C, bila X-nya terletak antara negatif 3 dan sama dengan 3. Kemudian do, X-nya lebih dari 3. Ya, X-nya lebih dari 3. Kemudian yang E, X tidak boleh sama dengan plus minus 3. Ya. Oke, ayo kita lanjutkan ke pembahasannya. Ini ya. Ini ada dia. Kalau ada bentuk E kuadrat per 9 min E kuadrat tampak seperti itu, ini ada D, maka apa? Di sini yang bisa kita uraikan yang pertama adalah kaitannya dengan penyebutnya, bahwa ada 9 min E kuadrat, ini kan bisa diuraikan menjadi 3 min E kali 3 plus E. Nah, ada di SMA saya pikir sudah sangat friendly sekali. Kalau ada A min A kuadrat min B kuadrat sama pula dengan A min B kali A plus B, gitu ya. Sehingga kalau ini sudah terbentuk E kuadrat per 3 min E kali 3 plus E, ya, maka apa ini bila bernilai lebih dari 0 alias positif, nah, maka apa? Menghitungnya adalah seperti ini loh, kok bisa begini gitu kan? E kuadrat kali 3 min E kali 3 plus X lebih dari 0. Harus begitu ya, karena apa? Yang pembilang ini kan sudah pasti positif ya. Agar bernilai positif maka penyebut juga alias bilangan harus positif. Dan apa positif kali positif nanti hasilnya positif gitu ya. Namun demikian kok asal muasalnya kok bisa jadi ini naik ke atas itu gimana ceritanya? Biasanya ada juga yang masih bertanya seperti itu, tapi bagi yang sudah ya langsung ke sini ya. Nah, ini saya tunjukkan sebentar kaitannya dengan kok bisa menjadi E kuadrat kali 3 min E kali 3 plus X lebih dari ya. Oke, lanjutannya. Nah, ini kalau ada A, ini saya umpamakan kalau ada A lebih dari B, A lebih dari B, maka bila ada perbedaan seperti ini, A lebih dari B, bila kedua ruas saya kalikan dengan bilangan positif K, ya, saya kalikan dengan bilangan positif K, ya, maka apa, adik? Maka kalau saya kalikan dengan bilangan positif K, seperti ini K-nya bilangan positif ya, maka kita peroleh hasil yang tetap bernilai sama bahwa A kali K itu lebih besar daripada B kali K. Oke ya, bila K-nya itu bernilai positif. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini ya. Nah, kalau 6 itu lebih dari 4, gitu kan, benar ya? Maka apabila kedua ruas, ya ini ruas kiri yang 6 berada di ruas kiri, kemudian 4 di ruas kanan. Bila ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan bilangan positif 3, bilangan positif ya,
maka nilainya 6 kali 3 kan 18. Ini akan tetap sama alias tetap benar untuk 4 kali 3, yaitu apa? Tetap benar nilainya lebih besar daripada 4 kali 3, yaitu ini 12 ya. Yang di sini 18, yang di sini 12. Ya. Demikian pula untuk pemahaman kaitannya dengan ini adalah dikaitkan dengan hal-hal yang seperti ini, yaitu apa? Bahwa nah ini ya, E kuadrat per 3 min E kali 3 plus X ini aslinya pembilang dan penyebut ya. Ini aslinya ruas kiri dan ruas kanan, tadi ya, ruas kiri dan ruas kanan sama kayak seperti ini ya. Dikalikan dengan bilangan positif karena pangkat 2 ya. Diharapkan sama dengan ini, tujuannya apa? Agar tidak mengurangi nilainya ya. Jadi apa? Sehingga ini E kuadrat per 3 min E per kali 3 plus X. Kalau dikalikan dengan 3 min E kali 3 plus X pangkat 2 ya. Ini kan kalau andai kata kita hitung ini kan kita coret-coret, ini kita coret-coret. Nah, gitu ya, gampangnya bilang 3 kali ini. Nah, ini kalau 0 kali ini ya kan tetap 0 gitu kan ya, tampak seperti ini 0 ya. Nah, kemudian yang ruas kiri kan jadi E kuadrat kali 3 min E kali 3 plus X seperti ini. Karena apa? Ini kan nilainya positif. Jadi ini syarat khususnya apa? Bahwa K-nya alias bilangan pengalinya harus bernilai positif. Kalau negatif nanti lain lagi. Maka apa? Tanda tetap sama lebih besar. Ya dari ya. Sehingga menjadilah bentuk yang seperti ini, yaitu E kuadrat kali 3 min E kali 3 plus X lebih dari 0. Jadi ceritanya kalau kedua ruas dikalikan dengan ini ya yang sama, tapi dipangkatkan 2, tujuannya bernilai positif ya. Inilah kalau kedua ruas dikalikan hasilnya tampak seperti ini. Oke ya. Lanjut ke pembahasan soalnya. Jadi kalau kalian sudah tahu ini ya nggak usah mengetahui ini, langsung saja dari sini sudah kalian bisa lanjutkan. Bagaimana melanjutkannya? Nah, untuk menghitung berdasarkan seperti ini, saya yakin kalian mesti menggunakan garis bilangan. Ya enggak? Garis bilangan ini tampak seperti ini ya. Ini ada ya. Nah, ini E kuadrat berarti ini menunjukkan X-nya yang sama dengan 0. Karena E kuadrat sama dengan 0, maka X sama dengan 0 gitu ya. Ini 3 min X sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 3 ini. Ya, langsung ya kalau 3 plus X, hasilnya adalah X sama dengan negatif 3. Ya, kita anggap seperti itu dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus menggunakan apa? Uji titik saya. Uji titik bagaimana? Misal kita sebentar hasilnya. Misal kita ambil satu titik ya, misalnya sampai seperti ini. Dipakai pen saya ya. Oke. Ini misalnya saya menggunakan titik yang berada di ruas kanan. Lihat di sebelah kanannya 3. Saya ambil misalnya di sini bilangan 4 ya. Bilangan 4, oke. Saya masukkan ke sini ya. Ini saya ganti 4. Ini saya ganti 4, ini saya ganti 4. Jadi ini X-nya diganti 4, X ini ganti 4, ini ganti 4. Maka kita perlu nilai apa? Nah, 4 kuadrat 16, 3 kurangi 4 negatif 1, terus 3 plus 4, jawabnya adalah 7. Jadi apa? Ini 16, ini min 1, ini 7. Jadi apa? Kalau ini plus, ini min, ini plus. Kalau dikalikan hasilnya apa? Hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, bilangan negatif. Loh, kalau negatif itu di sini, kalau ini pas pada posisi X-nya ini pangkat 1 alias pangkat ganjil, gitu ya, nanti ada T ya. Maka apa? Tanda di sebelahnya 3, kalau ini min, maka ini berubah menjadi plus. Nah, ini menjadi plus. Ya, ingat-ingat tadi, kalau ini 3 min X, ini pangkatnya 1, ini 3 plus X, ini juga pangkatnya ganjil lah, intinya begitu. Maka di sebelahnya, kalau ini sudah kita uji titik, ternyata hasilnya negatif, maka sebelahnya itu mesti positif, gitu ya. Tetapi kalau nanti pangkatnya yang genap, nah ya pangkatnya genap, kayak X ini kan pada posisi 0 ini ya, maka ini kalau pangkatnya genap, tanda kalau misalnya sudah kita uji titik di sini positif, maka yang di sini tetap sama, yaitu positif. Ya, positif. Jadi kalau misalnya gini hasilnya min, ya sini ya min.
Gitu ya kalau pangkatnya genap. Kemudian karena ini tadi hasilnya di sini pangkatnya positif, dan kemudian pada posisi negatif 3 yaitu yang ini tuh ya. Ini kan pangkatnya ganjil 1 ya pangkatnya ya. Maka apa yang di sini hasilnya adalah negatif. Tuh. Apa benar? Ayo kita cek gitu ya. Kita cek misalnya kita ambil bilangannya di sini ya misalnya 2 gitu ya, 0 antara 0 sampai dengan 3. 2 kalau kita masukkan di sini kan 2 pangkat 2 4. 3 kurangi 2 1. 3 tambah 2 5. Loh kan ini positif, positif. Betul kan positif ya? Nah, demikian pula kalau misalnya kita ambil di sini negatif 10 misalnya. Negatif 10 pangkat 2 jawabnya 100. 3 dikurangi negatif 10 jawabnya 13. 3 dikurangi 10 jawabnya min 7. Nah ini kan berarti plus, plus ini min loh. Jawabnya kan negatif. Ya ada ya. Nah ini kaitannya dengan penentuan, istilahnya cara menentukan untuk apa di mana letak daerah penyelesaian ya kaitannya dengan menggunakan garis bilangan. Nah setelah kita ketemu min plus plus min seperti ini, kita kembali ke soalnya apa yang diharapkan itu apa? Nah, lebih dari 0, lebih dari 0 ini maksudnya apa? Kalau suatu bilangan dikatakan lebih dari 0 berarti nilainya adalah positif, gitu kan ya? Nilainya adalah positif. Sehingga mana jawabannya ya? Jawabannya adalah seperti ini ya. Jawabannya adalah seperti ini. Nah, berarti yang positif ini, loh ini 0 sampai dengan 3, ini juga demikian. Ini yang bernilai positif ya. Jadi daerah penyelesaiannya terletak di sini. Loh, kalau begitu nolnya gimana? Nah, ini kan ada 0. Nah, 0 itu karena di sini soalnya adalah yang diinginkan lebih dari 0. Kalau 0 ini kita masukkan, kita substitusikan ke sini kan jawabnya sama dengan 0 ya. Padahal yang diharapkan adalah lebih dari 0 ini ya. Ini ya lebih dari 0. Maka apa ya? 0 tidak diikutkan gitu ya hasilnya ya. Maka kalau begitu jawabnya mana? Nah, yuk kita lanjutkan berikut ini. Nah, maka kalau begitu X-nya itu terletak antara negatif 3 sampai dengan 0 atau X-nya itu antara 0 sampai dengan 3. Bahasa lainnya ini ya, ini bahwa bentuk yang seperti ini ya, X antara min 3 sampai dengan 0 atau X antara 0 sampai dengan 3 itu ekuivalen alias sama juga dengan harga mutlak X-nya itu antara 0 sampai dengan 3. Ya. Nah, ini nanti kalau misalnya dalam pembahasan apa harga mutlaknya ya pada video-video berikutnya nanti akan kita kupas tentang harga mutlak ya. Sehingga jawaban soal ini kalau bentuknya yang seperti ini kan tidak ada ya. Yang ada adalah bentuk yang seperti ini yaitu harga mutlak X-nya itu terletak di antara 0 sampai dengan 3. Sehingga jawaban soal ini adalah B. Nah, ini ya. Apakah betul? Ya silakan kalian cek. Cek diisi antara X-nya misalnya min 2. Kan min 2 berarti harga mutlak kan jawabnya 2 ya. Masuk ke sini 2 betul ya. Nah, nanti akan tetap selalu benar ya. Sehingga nanti jawabannya adalah ini. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal kedua. Soal kedua, ini ada T ya. Nah, ini ada himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 2X plus 1 per X kuadrat min X min 6 kurang dari atau sama dengan 0 alias negatif atau sama dengan 0 gitu ya. Untuk semua X anggota Y. Kita bilangan real maksudnya ya. Nah, pilihannya seperti ini, A, B, C, D, E. Yang tepat yang mana? Ayo kita kupas bareng berikut ini. Nah, ini ada pecahan pertidaksamaan pecahan gitu ya. Ini bisa kita uraikan yang X kuadrat min 2X plus 1 itu bisa kita jadikan bentuk seperti ini, X min 1 kali X min 1. Benar enggak? Nah, kita kalikan X kuadrat min X dengan min X min 2X lah min 1 kali min 1 jadinya adalah positif 1. Oke ya, jadi ya. Jadi yang pembilang kalau kita uraikan menjadi bentuk seperti ini. Penyebut X kuadrat min X min 6 kalau kita
faktorkan, kita jadikan sini X min 3 kali X plus 2. Ya, sudah tampak kita cek, maka hasilnya tampak seperti ini. Kemudian ini kurang dari 0 ya. Nah, kalau tambah seperti ini apa? Nah, ini kalian harus hati-hati di sini apa? Ini penyebut X min 3 kali X plus 2. Nah, ini karena penyebutnya ada bentuk seperti ini, maka apa? Yang namanya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Maka kita dapatkan ini. Bahwa X min 3 tidak boleh sama dengan 0, yang pada akhirnya X tidak boleh sama dengan 3. Atau juga X plus 2 tidak boleh sama dengan 0, maka X plus 2 hasilnya sama pula dengan X tidak sama dengan negatif 2. Jadi ini juga menjadi rambu-rambu kita untuk mengerjakan soal ini. Ya. Nah, kemudian pembilang ini kan pembilang dari pecahan ini tadi, X min 1 kali X min 1, ini kan sama pula dengan X min 1 pangkat 2. Ya. Nah, kemudian penyebutnya tetap sama seperti ini kurang dari 0. Jadi ya. Nah, maka apa? Ini X min 1 pangkat 2. Nah, ini nanti sama dengan yang apa? Pada pembahasan soal nomor 1 tadi, kalau ini ada pangkatnya genap, nah ya. Kemudian ini pangkatnya ganjil, 1, ini pangkatnya ganjil, maka yang pangkatnya genap tanda harus tetap. Kalau yang pangkatnya ganjil nanti tandanya harus berubah. Nah, untuk soal kedua sudah tidak saya tunjukkan tentang yang asalnya kok bisa itu, tapi langsung saya kerjakan ke garis bilangan. Yaitu apa? Tampak seperti ini berarti X min 2, yang ini X positif 3, ya. Bentar ini tak. Apa? Nah, jadi ya, ini yang X ke sini, ya, ini ke sini, nah, ini ya. Kemudian X min 1 alias X sama dengan 1 yang ini. Nah, ya, yang ini. Oke. Kalau sudah tahu yang tampak seperti ini sama seperti tadi, kita pakai uji titik, ya. Kita ambil 2 titik misalnya, kita ambil titik X sama dengan 4. Maka kalau X sama dengan 4, letaknya di sini ya. Kita uji titik di situ, apa hasilnya, ya. Nah, ini kalau X sama dengan 4, kita masukkan ke sini boleh, ke sini ya boleh hasilnya ya. Ini kita masukkan ke sini, kalau X 4 ya, X sama dengan 4, dan 4 kurang 1, 3, pangkat 2, 9, gitu ya. Kemudian 4 dikurangi 3, 1. 4 tambah 2, 6. Lalu berarti apa? 9 per 1 kali 6. Lalu berarti apa? Kalau 9 kali 1 per 6. Kali 1, sorry, 9 per 1 kali 6. Berarti apa? Jamnya adalah bilangan positif. Oh, nek ngono ini positif. Ya. Nah, ini. Tapi saya ulangi lagi ya, ini 9 tadi ya. 9, yang ini 4 kurangi 3, jamnya 1 kali 4 tambah 2 adalah 6. Nah, ini kan ya. Nah, 9 kali dibagi 1 kali 6, kan jamnya bilangan positif, taruh di sini. Nah, pada posisi X sama dengan 3 ini ada ya. Pada posisi X sama dengan 3 ini apa? Nah, ini kan hasilnya di sini sebelah kanannya adalah positif. Maka apa? Karena ini pangkatnya 1, tanda di sini kalau positif di sini berubah menjadi negatif. Kemudian kalau yang di sini negatif, ini yang X min 1, ya ini posisi 1 ini ya. Pada posisi 1 ini, kan X min 1-nya pangkatnya genap 2. Maka apa? Tandanya tetap. Kalau ini min, maka di sini juga min. Gitu kan ya. Nah, kemudian pada posisi ini X sama dengan min 2, ini toh, ini ya. Nah, itu kan pangkatnya 1. Maka apa? Tanda berubah. Kalau di sini min, maka di sini positif. Gitu ya. Nah, sehingga kalau sudah tahu ini kaitannya dengan uji titiknya seperti ini, kalian boleh menguji dengan titik-titik yang lain. Misalnya kamu isi untuk X sama dengan 0, itu nanti bagaimana dan seterusnya, apakah betul negatif. 0 kan terletak antara ini sampai ini ya, min 2 sampai dengan 1, kita coba cek sebentar. Kalau 0 kurang 1 kan min 1, pangkat 2 positif 1. 0 kurangi 3, negatif 3. 0 tambah 2, 2. Loh, ini kan negatif kali positif. Nah, bilangan positif bagi negatif kali positif. Nah, ini kan yang bawah penyebutnya kan min. Nah, maka apa? Ya, kita peroleh hasilnya negatif. Oke ya, benar ya berarti ya. Maka apa, Adik? Kalau sudah uji titiknya kita laksanakan, maka kita baru masuk ke ini ke ini soal yang diminta itu apa? Kurang dari atau sama dengan 0. Ini ingat,
ini kurang dari atau sama dengan 0. Tapi ada juga batasan ini tadi, bahwa X-nya tidak boleh sama dengan 3, dan X-nya juga tidak boleh sama dengan negatif 2. Sehingga apa? Ya kita tinggal menghitung, kalau ini tadi yang diinginkan adalah kurang dari 0, maka yang negatif, yang namanya bilangan kurang dari 0, yang negatif, berarti ini kan, nah, berarti ini kan ya, nah, jawabannya letaknya adalah di sini. Nah, ini ya. Ini letaknya di sini. Nah, kalau sudah tahu daerah penyelesaiannya seperti ini, maka apa? Nah, ini pada posisi X sama dengan 3, ini hasilnya kalau biasanya digambar berlubang, misalnya ya, berlubang, ya sini juga berlubang, karena tidak ikut, ya tidak ikut. Kemudian kalau X-nya sama dengan 1, boleh enggak? Boleh, ini ya. X-nya sama dengan 1, kalau kamu masukkan ke sini kan boleh, ini ya. Karena apa? 1 kurangi 1, 0, gitu kan ya. Lah 0 pangkat 2 tetap 0. Lah ini min apa 1 kurangi 3 min 2, 1 tambah 2, 3. Lah ini kan jawabnya apa? 0 dibagi bilangan apa saja kan tetap 0. Jadi kan masih boleh, gitu ya, 1 ya. Sehingga jawabannya apa? Ayo kita lanjutkan berikutnya. Nah, maka hasil akhirnya kalau begitu, karena tadi 1 masih masuk di sini alias merupakan juga apa penyelesaiannya, maka apa? X-nya kalau begitu terletak di antara negatif 2 sampai dengan 3. Nah, alias bentuk seperti ini. Nah, ya. Kalau X-nya terletak antara min 2 sampai dengan 3, bentuk ini karena di sini tidak ada, ya di sini tidak ada, maka apa? Loh, kalau begitu bentuk ini kan aslinya sama dengan ini kalau ditulis ya. Ditulis ya, itu apa? X kurang dari 3 atau X lebih dari negatif 2. Jadi apa? Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk garis bilangan begitu ya, gini. Nah, gini ya. Ini kalau ini min 2, yang di sini min 2, yang di sini 3 gitu ya. Maka apa? Kalau bentuknya seperti ini berarti kan gini, set, ini ya. Maka kalau kita apa? Jadikan bentuk penyelesaian, maka apa? Ini yang satu ini kurang dari 3. Nah, arahnya ke sini. Kemudian yang satunya X-nya lebih dari 2. Negatif lebih dari negatif 2. Maka apa? Kan daerahnya kan ini. Yaitu yang kena hasil 2 kali. Ya, sehingga arahnya kalau bentuk seperti ini, nah jawabannya adalah yang tuh. Yang tuh. Ya, adik ya. 2 soal sudah kita kupas, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Kemudian seperti biasa, terima kasih. Yuk terus kobarkan semangat meraih prestasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.